Maung MV2 yang merupakan hasil pengembangan dari PT Pindad sekarang tengah memasuki pasar konsumen secara resmi. Pengumuman penting ini telah diumumkan melalui akun Instagram Prestige Motors, menyeratkan bahwa kendaraan taktis ini akan segera tersedia untuk umum. Dengan penekanan pada fleksibilitas penggunaan, Maung MV2 secara esensial adalah kendaraan SUV yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari keperluan militer hingga menjadi kendaraan off-road yang ideal untuk masyarakat sipil. Proyek kendaraan taktis ini melibatkan pembuatan dua varian yang membedakan peruntukannya. Varian pertama, Pindad Maung khusus dihadirkan untuk kebutuhan militer, menawarkan solusi yang handal dan tangguh sesuai dengan standar militer. Sementara itu, varian kedua, Pindad Maung MV2, disiapkan khusus untuk pasar komersial. Dengan pendekatan ini, PT Pindad memperlihatkan fleksibilitasnya dalam memenuhi kebutuhan beragam pelanggan, baik di sektor militer maupun konsumen sipil. Penting untuk dicatat bahwa PT Pindad menjalin kolaborasi yang erat dengan Prestige Motorcars dalam proses pembuatan Maung MV2. Kerjasama ini mencerminkan komitmen bersama untuk menyajikan produk yang berkualitas tinggi, inovatif, dan sesuai dengan harapan konsumen. Lalu seperti apa detailnya? Di video kali ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Sebelumnya, PT Pindad telah beberapa kali memperkenalkan Pindad Maung MV2 kepada masyarakat dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan kendaraan taktis ini. Pengenalan pertama terjadi pada tahun 2021 yang diikuti oleh acara peresmian pada tahun 2023, di mana langsung dihadiri dan diresmikan oleh Presiden. Momen tersebut menandai langkah penting dalam memperkenalkan Pindad Maung MV2 ke publik, menunjukkan komitmen serius PT Pindad untuk menyajikan kendaraan taktis inovatif kepada masyarakat. Saat ini fokus kita tertuju pada Pindad Maung MV2, sebuah kendaraan taktis yang telah dirancang untuk memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat sipil. Keberadaan kendaraan ini tidak hanya sebagai alat transportasi yang dapat dimiliki, tetapi juga diperjualbelikan secara umum. Dengan memberikan akses kepada masyarakat sipil untuk memperoleh Pindad Maung MV2, PT Pindad menegaskan komitmennya untuk memberikan solusi mobilitas yang andal dan tangguh kepada konsumen yang beragam. Adapun platform Maung MV2 menggunakan basis Maung Pindad MV2 yang diresmikan pada tahun 2021. Lampu bagian depan SUV ini menggunakan DRL LED yang berbentuk bulat dan dilengkapi dengan proyektor. Suspensi yang digunakan berwarna merah guna memperkuat kesan sportnya. Namun belum diketahui secara pasti ukuran suspensinya. Yang pasti, ban pada mobil ini masih sama, yakni Kanavi Mudhawk. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.835 mm, lebar 2.000 mm, dan tinggi 1.860 mm. Beralih ke dalam ruang kabin, Pindad Maung MV2 menghadirkan serangkaian fitur yang mengesankan untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih unggul. Fokus utama terletak pada head unit sentuh berukuran 8 inci yang mendukung konektivitas smartphone, baik melalui sistem Android maupun iOS 5. Dengan kemampuan ini, pengemudi dan penumpang dapat menikmati akses yang lebih luas ke berbagai fungsi hiburan dan utilitas yang terintegrasi dengan lancar ke dalam kendaraan. Selain itu, desain jok pada Pindad Maung MV2 mungkin tidak hanya mengusung unsur kenyamanan, melainkan juga menampilkan kepraktisan dan fungsionalitas. Meskipun tampak sederhana, jok ini dirancang dengan penuh perhatian, mengikuti tema keseluruhan kendaraan dengan kesan maskulin yang kuat. Desain simpelnya juga mencerminkan sentuhan estetika yang sesuai dengan karakteristik Pindad Maung, menciptakan harmoni antara kenyamanan dan kegagahan dalam interior mobil. Bagian dashboard Pindad Maung MV2 menjadi fokus tambahan dengan adanya aksen atau tarikan garis yang tajam dan bentukan kotak. Ini bukan hanya menambah estetika tetapi juga merancang dashboard menjadi lebih kuat dan kokoh.
Desain ini tidak hanya menciptakan tampilan visual yang menarik, tetapi juga meningkatkan kesan soliditas dan ketangguhan interior. Selain itu, beberapa frame yang disematkan di interior tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga memperkuat stabilitas dan kekuatan struktural yang ditawarkan oleh Pindad Maung MV2, menciptakan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman. Dengan segala fitur dan desain interior yang canggih ini, Pindad Maung MV2 tidak hanya menjadi kendaraan taktis yang andal, tetapi juga menciptakan ruang kabin yang menggabungkan fungsionalitas, gaya, dan kenyamanan. Maung MV2 memiliki desain eksterior yang dipenuhi dengan ornamen menarik dan fitur fungsional yang meningkatkan performa kendaraan secara keseluruhan. Stripping mobil dengan ornamen tengkorak memberikan sentuhan estetika yang unik, menciptakan identitas visual yang kuat dan berbeda dari kendaraan lain di kelasnya. Kap mesin yang dilengkapi dengan air scoop tidak hanya menambahkan elemen visual yang menarik, tetapi juga berfungsi sebagai saluran udara untuk meningkatkan efisiensi pendinginan mesin, mendukung kinerja mesin diesel 2500 cc turbo. Mengenai performa, Maung MV2 menggunakan mesin diesel 2500 cc turbo yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 149 tenaga kuda, disertai dengan torsi badak sebesar 400 Nm. Mesin bertenaga ini dikombinasikan dengan transmisi manual 6 percepatan yang memberikan kontrol optimal terhadap daya yang dihasilkan. Sistem penggerak 4 roda memberikan daya serap yang luar biasa, menjadikan Maung MV2 siap menghadapi berbagai medan dan tantangan di perjalanan. Bagian suspensi Maung MV2 juga dirancang dengan teliti untuk memberikan performa yang tangguh dan stabil. Suspensi dengan menggunakan jenis independent double wishbone memberikan kestabilan dan penanganan yang optimal. Di bagian belakang, Maung MV2 mengadopsi 4-link with coil-over shock, sebuah sistem suspensi yang tidak hanya mampu meredam getaran, tetapi juga meningkatkan kenyamanan perjalanan, terutama saat melewati medan yang beragam. Dengan bobot mencapai 2.630 kg, Maung MV2 menunjukkan kekokohannya dalam setiap pergerakan. Kemampuan menahan beban maksimal hingga 3.200 kg menjadikan Maung MV2 sebagai pilihan yang andal untuk berbagai keperluan transportasi. Selain itu, daya bahan bakar yang impresif memperkuat daya jelajah Maung Pindad, mampu menempuh jarak sekitar 600 km dengan tangki penuh. Dengan begitu, Maung MV2 tidak hanya menawarkan desain yang menarik dan performa unggul, tetapi juga memenuhi kebutuhan efisiensi dan ketangguhan yang diharapkan dari kendaraan taktis modern. Dengan konsep desain dan fitur yang dimiliki, Pindad Maung varian militer, kendaraan ini dihargai mulai dari 600 jutaan per unit. Sedangkan untuk varian komersialnya kemungkinan dibanderol mulai dari 500 jutaan per unit, setara dengan harga SUV Toyota Fortuner. Nah, itu dia salah satu SUV gahar, kokoh dan mesin bertenaga buatan produk Indonesia, yakni PT Pindad dengan varian Maung MV2. Bagaimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau kamu sedang nyari aksesoris mobil lengkap dan menarik, bisa cek pin komentar yang ada di bawah. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang pada reaksi adalah mengenai sebuah kendaraan yang mempunyai dua versi, yaitu versi militer dan versi sipil yang dibuat di dalam negeri 100%. Kendaraan ini biasa digunakan sekarang ini adalah untuk militer Indonesia dan juga ada versi sipil yang bisa dibeli oleh siapapun.
Nah, dengan demikian kita sekarang sudah memiliki sebuah kendaraan yang memang dibuat 100% di Indonesia, dengan desain 100% di Indonesia, lalu komponennya mungkin sekitar 95% adalah dari dalam negeri. Nah, untuk versi sipilnya ini kelihatan sangat menarik ya, terutama yang tadi berwarna putih. Ini menurut Pade sangat bagus sekali ya tampilannya, dengan harga juga yang terjangkau, bisa bersaing dengan Pajero karena harganya mirip-mirip ya, sekitar 500 jutaan. Sementara untuk versi militer dijual sekitar 600 jutaan. Itu budget minimal ya. Nah, dari apa yang kita lihat ini, pantas nggak sih kalau mobil ini dikatakan sebagai mobil nasional Indonesia? Karena pabriknya yang jelas dimiliki oleh orang Indonesia. Jadi bukan orang luar negeri yang punya pabriknya ya. Kemudian juga pabriknya ada di Indonesia, semua komponennya 90% adalah dari produk Indonesia sendiri. Kemudian juga di sini desainnya juga dari Indonesia sendiri, dan dirakitnya atau dibentuk ya itu di Indonesia sendiri. Nah, dari sini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa negara kita mampu untuk membuat sebuah kendaraan roda 4 yang bisa digunakan untuk kondisi serba bisa ya, baik di jalan yang mulus beraspal ataupun jalan yang tidak mulus. Tentu kendaraan ini benar-benar super power ya. Dengan satu kali isi BBM ini bisa menempuh jarak 600 km. Wow, ini jarak yang cukup jauh untuk satu kali isi. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman nih mengenai kendaraan kita Maung MV2 untuk versi sipilnya? Siapapun boleh beli, siapapun boleh menggunakan kendaraan ini dengan kualitas ekspor. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan suatu pencerahan buat kita semua ya, bahwa kita sudah mampu membuat kendaraan yang tidak kaleng-kaleng. Karena mulai dari versi militernya, kemudian dibentuk untuk versi sipil, dan informasi terakhir, Maung MV2 untuk versi sipil ini ada loh yang pakai listrik sekarang ini. Ya, jadi jangan khawatir kalau yang berminat menggunakan versi mobil listriknya, Maung sudah ada. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari pabrikan Maung ya, telah mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang untuk baterainya sendiri sudah diproduksi di Indonesia, tentu harganya akan lebih murah lagi. Bagaimana pendapat teman-teman untuk kendaraan yang dibuat di Indonesia ini? Nah, mudah-mudahan ini menjadikan satu pencerahan dan informasi yang berguna dan menambah ilmu pengetahuan kita di dalam mengetahui perkembangan teknologi, perkembangan otomotif di Indonesia. Daripada cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.